Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam acara Sapaan Gembala hari ini. Saya Pendeta Yedi Otniel Liline, melayani di Jemaat GKI Sunter, Jakarta. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi kami, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu dengan benar, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, ada yang berkata, hidup adalah perjalanan. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka kita akan sangat membutuhkan tujuan yang pasti dan jelas, yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita ke suatu tempat yang kita inginkan. Jika kita tidak mempunyai tujuan yang pasti dan jelas, maka kita akan seperti seseorang yang berlayar di tengah lautan yang luas, tanpa arah dan terombang-ambing. Bahkan bisa terdampar di suatu tempat yang sangat tidak kita inginkan. Bahkan bisa jadi kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan yang seharusnya. Ada banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mereka sudah memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Tetapi mereka membiarkannya pada tempat dan arah yang tidak tepat. Sehingga ada banyak orang Kristen yang bekerja keras demi kekayaan, demi kekuasaan dan harga diri. Tetapi mereka mengalami jalan buntu. Mereka mengalami ketidakpuasan pada tujuan hidup dan makna hidupnya. Memang, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Namun, tujuan dan makna hidup manusia itu bukan hanya sekedar melakukan pernikahan, membangun rumah tangga, dan membentuk keluarga atau beranak cucu. Juga bukan hanya sekedar berkuasa dan sekedar mengelola bumi. Membangun keluarga, pencapaian cita-cita, kedudukan atau kekuasaan, bahkan harga diri kita, bukanlah tujuan hidup yang paling tinggi atau yang paling utama. Semuanya itu hanyalah sarana atau alat saja. Lalu apa tujuan utama hidup manusia? Secara sederhana, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 menjawabnya. Jadi, entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan utama orang Kristen adalah memuliakan Allah dan menikmati kehadiratnya dalam hidupnya.
dalam segala hal yang dilakukannya, baik perkataan dan perbuatannya maupun pikiran dan perasaannya. Memuliakan Allah adalah etos hidup orang Kristen. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat GKI, menikah, berumah tangga, dan berkeluarga, bersekolah atau berpendidikan tinggi sampai kita mencapai gelar yang luar biasa, berkedudukan tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, dan berkuasa, bukanlah tujuan utama hidup orang Kristen. Tetapi, sudahkah kehidupan pernikahan kita, kehidupan rumah tangga dan keluarga kita itu memuliakan Allah? Sudahkah sekolah atau pendidikan tinggi sehingga kita mencapai gelar yang luar biasa itu sudah memuliakan Allah? Sudahkah kekayaan, kedudukan, atau kekuasaan yang kita miliki sebagai orang Kristen memuliakan Allah? Apakah dengan kita mempertahankan harga diri, kita sudah memuliakan Allah? Apakah semua aktivitas yang kita lakukan itu memuliakan Allah? Sahabat GKI, hidup itu bukan hanya sekedar sebuah perjalanan, melainkan hidup adalah memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah, hidup kita menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri dan sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami agar kami tidak terjebak dan tersesat dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dan akan kami peroleh, sehingga kami tetap dekat dengan Tuhan dan kami tetap memuliakan-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami menghadirkan-Mu dalam seluruh aktivitas hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.